Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini tidaklah bermain-main percuma. Allah menciptakan langit bumi dan seisinya itu ada maksud, ada faedah, ada hikmah yang amat besar sekali. Semisal matahari, betapa besar kegunaannya bagi alam semesta ini. Demikian pula rembulan, di antara sisi hikmahnya adalah jadi sinar matahari ini dimanfaatkan makhluk-makhluk hidup, khususnya semisal kalau tumbuh-tumbuhan itu mungkin dalam ilmu IPA-nya ada fotosintesis dan sebagainya. Jadi mungkin kalau buah-buahan itu bisa mematangkan karena sifatnya matahari ini memanaskan. Kemudian kalau rembulan ini mendinginkan. Jadi kalau di malam hari ini akan ada embun-embun. Nah, ini di antara hikmah-hikmah yang bisa ditemukan, dan masih banyak hikmah yang tersembunyi. Demikian pula bintang-bintang ini akan memiliki manfaat tersendiri. Cuma para ahli nujum, ahli perbintangan, atau kalau sekarang itu zodiak itu mereka menyalahgunakan. Jadi para peramal, para dukun, jadi mereka menggunakan teknik ini untuk mengotak-atik ya, atau untuk mencari keyakinan tertentu bahwa bintang-bintang ini memiliki kekuatan untuk merubah peristiwa atau hal-hal yang dialami oleh makhluk. Jadi mereka meyakini karena ada pergerakan atau ada kemunculan bintang-bintang, jadi sebagai ramalan untuk masa depan. Nah, inilah ilmu perbintangan yang diharamkan. Jadi mungkin kalau zaman sekarang itu sudah menjadi permainan ya, misalnya bintang Leo, Gemini, Scorpio dan sebagainya. Itu seperti bisa ada teorinya. Jadi untuk mengetahui mungkin kepribadian seseorang atau keuangan orang tersebut dan sebagainya. Jadi kalau ilmu perbintangan atau yang lebih ilmiah lagi, yaitu untuk mengetahui perhitungan waktu, entah itu menggunakan syamsiah atau qamariyah, kalender yang berdasarkan matahari atau rembulan. Nah, kalau ini boleh, ini ilmu falak. Di situ memang ada rumusnya, bahkan sampai bisa diketahui perkiraan jatuhnya gerhana matahari rembulan misalnya, dan posisi-posisi bintang untuk mengetahui arah mata angin. Misalnya ada bintang yang berbentuk layang-layang untuk arah selatan dan sebagainya. Nah, ini bisa bahkan
untuk mengukur arah kiblat. Sampai nanti ada rasul kiblat tersendiri, ada waktu tertentu untuk menyesuaikan posisi kiblat yang tepat. Jadi bahkan lebih detail lagi, perkiraan untuk waktu sholat 5 waktu itu pun bisa terdeteksi. Jadi walhasil memang benda-benda angkasa ini beredar, berputar, itu sesuai jalannya masing-masing. Mereka ibarat ikan-ikan yang berenang. Jadi benda-benda angkasa ini memiliki perputaran yang pasti, sehingga dapat diketahui pula hitungan pasti dalam kalender. Belum lagi semua makhluk ini akan memiliki hikmah dan faedah masing-masing. Semuanya akan ada gunanya, akan ada sisi mulia yang tersembunyi yang harus kita gali. Termasuk dalam anggota tubuh kita juga masing-masing punya anggota yang memiliki fungsi, memiliki kemanfaatan tersendiri. Jadi betapa besar ciptaan Allah untuk alam semesta ini, dan Allah tidak bermain-main menciptakan. Jadi jangan ada anggapan bahwa dunia seisinya ini berjalan begitu saja, gelundung karepe dhewe, ora ana sing ngontrol, ora ana sing ngendhalike, njalake. Jadi semua diatur oleh Allah, semua atas kehendak Allah, dan semua itu akan berjalan sesuai takdir Allah, baik yang secara alamiah, ya, ini sudah diatur. Allah membuat hukum sunatullah, yakni semua berjalan sesuai ketentuan Allah secara umum. Jadi hal-hal yang terjadi sebagaimana biasa. Misalnya api itu panas, kemudian misalnya benda dijatuhkan akan jatuhnya ke bawah, dan sebagainya. Atau yang di luar semua itu, misalnya keajaiban-keajaiban. Contohnya misalnya mukjizat. Mukjizat misalnya Nabi Sulaiman bisa terbang, Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj dan sebagainya. Atau karomah para wali. Ya, ini semua hal-hal yang di luar nurul, ya, di luar nalar. Jadi di luar kebiasaan umum. Ya, ini semua sudah menjadi ketentuan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Semoga bermanfaat.